Dekat kiamat lo ini. Jangan terbalik. Dek, nggak usah nambah anak ya dek ya, udah mau kiamat kan. Salah pak. Saya 1 Muharram kemarin, alhamdulillah lahir anak saya yang ke-14. Alhamdulillah. 1 Rabiul Awal masih tahun ini lahir anak saya yang ke-15. Wah, mulai bingung. Gimana bisa tuh? Kaum muslimin, ini akhir zaman. Makin ke akhir, makin bersemangatlah beramal. Baik sholat tahajudnya, baik baca Qur'annya, baik duhanya, baik nyetak anaknya. Termasuk mendidik anak menjadi para hafiz Al-Quran. Menjadi calon-calon alim, menjadi calon-calon mujahid. Siapapun kita hari ini, dituntut untuk secepatnya melakukan akselerasi amal soleh. Jujur pak, peristiwa fitnah Syam sudah berjalan berapa tahun sekarang? Sudah berjalan berapa tahun? Dari Maret 2011, berarti udah berapa tahun? Udah full 5 tahun, masuk tahun ke-6 kan? Amal kita masih di situ-situ saja karena kita menganggap masih lama. Padahal ini udah sangat dekat. Perintah Nabi ketika fitnah di Syam membawa, apa perintah Nabi? Perbanyaklah amal soleh. Hari ini baru bapak nyadar, hari ini baru ibu nyadar, maka mulai hari ini berubahlah jadi manusia yang serius memburu amal soleh. Dunianya jangan ditinggal ya, tokonya tetap diurus, kebunnya tetap dirawat, amanah kerja di kantor tetap kerjakan, tapi mindsetnya dirubah. Hayya 'alas shalah, panggilan azan, utamakan Allah yang memanggil, kecilkan semua yang lain. Sholat berjamaah 5 waktu, dimanapun berada, kejar berjamaah. Pak Ustadz, kami sering macet di jalan, gimana tuh Pak Ustadz? Siasati, ini akhir zaman. Dunia yang bapak kumpulkan sekarang nggak akan ada yang bisa bapak bawa kecuali kalau bapak lemparkan ke akhirat. Pencarian bapak yang akan bapak ratapi pada hari kiamat. Uang bapak yang ada di bank, ketika teknologi musnah, banknya gimana? Bisa ditarik nggak uang di bank? Macet semua pak. Yang punya uang di bank, segera kaum muslimin, segera kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Ustaz Arifin Ilham menanti. Pembangunan gedung Al-Qur'an saya di Sumatera Barat menanti. Bapak punya sekarang, kirimkan ya Rabb, terimalah ya Rabb. Jadikan ini sebagai pemberat amal kami di akhirat, tameng kami di akhir zaman, dan jadikanlah bunganya melimpah ruah di dunia dan kami nikmati ketika masih hidup. Minta pak, jangan ditahan-tahan. Ketika teknologi masih bisa mengantarkan bapak umroh, bapak bisa haji tahun ini, berangkat. Pak Ustadz, mahal Pak Ustadz. La ilaha illallah. Nyari duit emangnya untuk apa? Untuk dibawa enggak? Maka jangan ngitung mahal. Dijamin tidak akan miskin orang yang berangkat dari umroh ke umroh, haji ke haji, dijamin tidak akan miskin. Ngapain berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik kaum muslimin, ini adalah akhir zaman, bersemangatlah. Sekarang yuk kita bedah berikut ini amalan-amalan dan persiapan akhir zaman yang wajib Bapak Ibu segera lakukan. Zikir akhir zaman di dalam kitab ini memuat perkara-perkara yang tadi kita uraikan secara rinci. Kemudian di dalamnya juga ada amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah sebagai antisipasi agar selamat. Bila terjadi ini, kamu lakukan ini. Bila terjadi itu, amalannya adalah ini. Kamu baca ini, kamu buat ini. Nabi perintahkan pak. Dan bapak ibu jangan berkata, saya tak punya waktu Pak Ustadz. Oke, kalau tak punya waktu, berikut saya berikan kepada bapak keringanan-keringanan. Ya, lihat berikut ini. Ini secara global. Kita sekarang berada di fase keberapa? Fase keempat. Perhatikan, fase keempat jelas adalah fase bersatunya seluruh kubu setan manusia dan setan jin untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Ini Islam dipimpin oleh Nabi, ini kaum muslimin dipimpin oleh khalifah, ini kaum muslimin oleh para raja-raja pada khalifah sistem kerajaan, ini kembali khilafah. Yang keempat ini yang kosong pak. Di masa kekosongan khilafah inilah umat Islam diburon, umat Islam dijadikan pecundang,
Manusia anak cucu Adam dikejar supaya menjadi ahli neraka sebanyak-banyaknya pada fase keempat ini. Silahkan kita lihat berikutnya. Pada fase ini banyak yang murtad, kata Nabi. Nauzubillah. Pada fase keempat ini tekanan hidup, kezaliman meraja di seluruh muka bumi. Makin kesini Pak, Bapak akan melihat di mana-mana di muka bumi ini adanya cuma kezaliman. Zalim, 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 zalim. Di mana-mana jahat, zalim, zalim, zalim. Ini fase keempat. Banyak umat Islam yang putus asa hidup, bencana alam, petaka-petaka besar di mana-mana, dan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan. Sementara karena teknologi sudah musnah, rumah sakit pada tutup. Penyakit banyak, rumah sakit tutup. Apa yang terjadi? Kenapa rumah sakit tutup? Karena nggak ada teknologi. La haula wala quwata illa billah. Nah, kaum muslimin, ini kesimpulan fase keempat ya. Kelaparan dan kehausan dan makanan langka. Masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan, kesesatan-kesesatan yang membatalkan keislaman. Lalu persiapan yang harus kita lakukan sekarang adalah persiapan ilmu dan iman. Mari lihat. Yang pertama, alhamdulillah Bapak sedang ada dalam yang pertama ini, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Setelah Bapak Ibu mengilmui ini, saya yakin Pak, mental Bapak Ibu setelah keluar dari majelis az-zikra ini akan berbeda. Saya yakin sekali, selama Bapak mengimani ini, selama Ibu Bu mengimani ini, mental Bapak Ibu setelah mendengarkan ini beda. Apa mentalnya? Mental lebih awas, lebih waspada, dan mengerti keadaan. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan perubahan politik yang ada baik di Indonesia atau di seluruh dunia. Bapak paham, memang kita di akhir zaman. Memang seluruh kekacauan telah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan urutan berikutnya yang terjadi adalah ini, yang terjadi adalah ini. Kalau memang itu terjadi, Bapak sudah ingat, oh iya Ustadz pernah menyampaikan begini. Iya, Ustadz dulu pernah menyampaikan begini. Antisipasinya apa? Bapak Ibu juga nggak bingung. Kenapa? Udah tahu seluk-beluk dan karakter daripada akhir zaman. Karena udah tahu Pak, beda dengan yang sama sekali tidak tahu. Oke. Ini yang kedua, keilmuan yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai salah seorang ahli tauhid seperti mereka. Bapak, Ibu, Nabi mengatakan umatku nanti akan, keadaan umat Nabi di akhir zaman. Keadaan umat Nabi di akhir zaman. Bagaimana keadaan mereka? Nabi mengatakan umatku terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, mukmin haqqan, mukmin sejati, mukmin full, ya. Yang kedua, munafik haqqan. Nggak ada lagi bagian yang lain. Jadi mukmin sebenarnya atau munafik sejati. Nah, sekarang tugas seluruh Bapak Ibu adalah pelajari dengan benar tauhid seperti apa yang sebenarnya diajarkan Nabi. Akidah seperti apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya. Agar apa? Hanya orang-orang yang seperti itulah akidahnya yang akan menjadi mukmin di akhir zaman. Selebihnya Pak, lihat di dalam kitab ensiklopedi akhir zaman, calon-calon penghuni neraka, calon-calon pengikut Dajjal, mereka-mereka yang punya akidah menyimpang, dan mereka masuk dalam kelompok munafik. Akidah yang menyimpang di Indonesia, oh ya Allah, segala macam jenis kesesatan tumbuh subur di Indonesia. Betul? Pemahaman yang menyimpang tumbuh subur. Media pun memberikan fasilitas kepada penyesat-penyesat umat untuk berbicara. Sementara ulama, majelis ulama, tokoh-tokoh umat hampir-hampir tidak diberi ruang. Tapi kalau Bapak mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, pastikan diri kita termasuk di antara kelompok ini, Pak. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua, silakan buka Google atau silakan beli kitab-kitab tauhid dan akidah yang ditulis oleh ulama ahlus sunnah, siapapun penulisnya.
pastikan Bapak menemukan situ 10 pembatal iman. Baca 10 pembatal syahadat, sama 10 pembatal Islam, sama 10 pembatal ini Pak, jangan pernah satu saja Bapak buat. Bu, jangan pernah satu saja Ibu buat. Sebab apa? Satu saja dibuat, batal langsung syahadat kita, batal langsung Islam kita. Walaupun kita masih merasa diri kita muslim, menurut Allah sudah tidak. Dan ini sudah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah. 10 pembatal syahadat, tolong pelajari. Sekarang pun boleh dibuka di YouTube, di mana? Di Google, buka saja 10 pembatal syahadat, langsung keluar tuh. Bapak lihat 1, 2, 3, 4. Nomor 1-nya melakukan perbuatan syirik akbar. Nomor 10-nya pindah dari agama Islam kepada agama luar Islam. 1 dan 10 udah saya bocorkan kepada Bapak Ibu. 2 dan 9 cari sendiri. Mau nggak? Mau nggak mau, ini wajib fardu ain. Bapak harus tahu 10 pembatal Islam, 10 pembatal syahadat apa-apa saja, cari cepat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Terus yang ketiga, memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan tidak termasuk di antara mereka. Ini yang kedua tadi, tolong baca buku Zikir Akhir Zaman. Kitab ini ada di luar, halaman 193. Ada hadis sahih yang bisa Bapak temukan dan baca, dan terjemahannya, uraiannya. Yang di bawah, pahami karakteristik musuh-musuh Islam. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, halaman 846. Di halaman 846, apa kata Rasulullah? Berikut ini adalah ciri-ciri calon pengikut Dajjal sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar sudah ada ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti. Nah ini Bapak Ibu lihat, apakah saya termasuk di antara orang-orangnya atau tidak. Mulai dari halaman 846. Calon-calon pengikut Dajjal. Sebelum Dajjal keluar sudah kelihatan ciri-ciri orangnya, perangai-perangai orangnya. Sekarang pastikan kita termasuk enggak? Kalau iya, cepat taubat, cepat robah diri, cepat kembali ke jalan Shiratal Mustaqim. Ya, halamannya catat di buku EAZ. Ini adalah Ensiklopedia Akhir Zaman, halaman 846 dan 853. Saya tahu Pak, Bapak, Ibu mungkin rajin beli buku, tapi nggak punya waktu nak baca. Betul? Alasannya saya sibuk, nggak ada waktu. Apalagi ngeliat bukunya setebal nih. Ngeliat buku aja udah ngeri. Padahal di dalamnya informasi yang maha penting untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Lanjut, yang keempat, ilmuilah tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Al-firqatun najiyah, pernah dengar enggak istilah ini? Al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah. Coba angkat tangan siapa di antara Bapak, Ibu yang belum pernah mendengarkan tentang firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Berapa orang yang belum? Masya Allah, Masya Allah, hampir seluruhnya. Mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah, pastikan kita salah seorang di antara mereka. Lah kita nggak tahu. Firqatun najiyah, Nabi kan bersabda, di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya sesat, masuk neraka. Cuma satu golongan yang selamat, masuk surga. Golongan yang selamat ini Nabi tidak menyebutkan nama. Tidak, Nabi tidak menyebutkan nama. Oh, yang satu golongan itu adalah Muhammadiyah. Enggak. Oh, yang satu golongan itu adalah Nahdlatul Ulama. Tidak. Satu golongan itu adalah Jama'atut Tabligh. Tidak.
Nabi tidak menyebutkan dia adalah Persis, dia adalah Wahdah Islamiyah, dia adalah Hizbut Tahrir, dia adalah Ikhwanul Muslimin. Bukan itu. Tapi Nabi menyebutkan ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ini hadis sahih. Siapa saja yang dia berpegang teguh di atas apa yang hari ini saya dan para sahabat saya berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama dia berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, selama itu dia termasuk satu kelompok yang selamat. Dan kelompok yang selamat ini diistilahkan oleh para ulama sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu kelompok yang ini langsung dengan Firqatun Najiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki pemahamannya Rasul dan para sahabat. Begitu loh maksudnya. Paham Bapak Ibu? Silakan namanya macam-macam, gak ada masalah. Di Indonesia ada namanya NU, di Indonesia ada namanya Muhammadiyah, di Indonesia ada namanya Jamaah Tabligh, di Indonesia ada namanya Wahdah Islamiyah, di Indonesia ada namanya Persis. Itu jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, itu kaum muslimin. Saudara kita seluruhnya, pastikan kita termasuk salah seorang di antara Firqatun Najiyah ini. Terserah sekali lagi dimanapun. Apakah kita gabungnya di Azikro, apakah kita bergabungnya di Kalbun Salimnya Agim, apakah kita gabungnya di Muhammadiyah, apakah kita gabungnya di mana saja, selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalas. Tapi di luar itu, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sesat. Syiah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sesatnya. Ahmadiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, pemahaman yang seperti ini kaum muslimin, ini jelas sesatnya. Kita pastikan diri kita masuk dalam Firqatun Najiyah dan jangan sendiri-sendiri. Lalu bedanya dengan Taifah Al-Mansurah apa? Jadi begini, ini Firqatun Najiyah. Di dalam Firqatun Najiyah ada kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok dalam Firqatun Najiyah ini kaum muslimin. Kelompok-kelompok ini masih terhitung Firqatun Najiyah. Kenapa? Mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya katakan tadi ada Jamaah Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa sajalah di sini kaum muslimin, mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Taifah Al-Mansurah adalah satu kelompok elit di mana keberadaan mereka berkah untuk Islam. Mereka senantiasa Allah berpihak kepada mereka. Mereka kalau menyerang pasti Allah akan bela dan mereka pasti akan menang. Mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah. Taifah Al-Mansurah ini Pak, kenali siapa mereka. Para ulama menyebutkan ciri-ciri mereka adalah: satu, mereka ahli ilmu, ahli tentang ayat, ahli tentang hadis. Dua, mereka adalah ahli amal yang jujur, yang ikhlas. Tiga, mereka adalah ahli dakwah. Keempat, mereka adalah ahli-ahli jihad. Dan Nabi mengatakan Taifah Al-Mansurah yang tertinggi adanya di Syam. Mereka adalah ahlul jihad. Mereka adalah ahlul jihad, adanya di Taifah Al-Mansurah. Setiap Taifah Al-Mansurah pasti masuk dalam Firqatun Najiyah. Tapi tidak seluruh Firqatun Najiyah adalah Taifah Al-Mansurah. Faham sekarang Bapak Ibu? Sekarang tugas Bapak pastikan manakah di antara ini saya berada. Lalu anjuran saya lebih dekatkan pemahaman dan pengamalan kita seperti Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in memahami dan mengamalkan Islam. Imam Syafi'i masuk dalam hitungan tabi'in. Imam-imam mazhab kita masuk dalam hitungan tabi'in. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan umat ini benarnya cuma 3 tingkat: Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Imam mazhab yang 4 adanya pada level, dan Nabi rekomendasikan mereka. Nah, kita jangan pernah keluar dari 3 level ini: Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kata guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, umat ini nggak akan benar berislam dan tidak akan benar memahami Islam kecuali seperti generasi awal mengajarkan dan mengamalkan Islam. Maka pastikan kita seperti generasi awal itu. Oke. Selanjutnya kaum muslimin, persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan materi. Secara materi.
Saat saya menyampaikan persiapan materi ini, tuan-tuan, bapak-bapak, persiapan materi ini tidak begitu urgent, tidak begitu urgent. Dari 100% dia hanya mengambil porsi kira-kira 10-15%. Persiapan yang paling urgent adalah persiapan amalan, iman, ilmu. Sekarang persiapan materi. Silakan lihat berikut ini. Tolong dibaca. Yang pertama apa? Jangan ketawa loh. Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Bapak tahu kurma, Masya Allah, staf Bank Indonesia, staf inti Bank Indonesia mengirim para pakarnya ke Thailand, Pak. Ini Bapak Muhaimin Iqbal yang cerita, ya. Dikirim ke Thailand. Ternyata di Thailand sudah 17 tahun mereka menanam kurma di atas luas area tanah yang sangat luas, ribuan hektar. Terbukti kurma, Masya Allah, satu batang kurma jika ia berbuah secara standar dan normal saja, dibandingkan dengan 1 hektar sawit yang juga berbuah standar dan normal saja, hasilnya per 1 tahun seimbang, Pak. Bahkan lebih menang lagi kurma yang 1 batang. Rugi umat Islam punya lahan, punya tanah luas yang ditanamin sawit. Rugi. Dalam hadis Nabi yang disuruh untuk ditanam walaupun besok mau kiamat apa? Kurma. Itu bukan tamsilan kosong. Benar-benar Nabi memberikan pesan yang sangat mahal bahwa kurma yang lebih baik kalian tanam. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, di Indonesia ini apalagi di Bogor cocok nggak kurma? Lah itu Pak Muhaimin Iqbal di Jonggol, di atas tanah 15 hektar, beliau mulai menanami kurma. Udah 3 tahun, Pak, udah besar-besar. Dan kurma itu kurma yang jenis bibit dari betinanya. Kalau yang ditanam nggak tahu jenis kelaminnya betina atau jantan, dia tumbuh tapi nggak berbuah. Jadi ada ilmunya memang. 1 bibit jantan cukup untuk dikelilingi oleh 20 bibit betina. Jadi itu, Pak, berbuah itu semua. Insyaallah taala. Pohon kurma aja poligami. Tapi nggak ada hubungan. Kita lanjut. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lihat, Allahu Akbar, perhatikan, Masya Allah. Kenapa pohon kurma? Pohon kurma dia menghidupkan tanah dan bisa menahan air di dalam tanah. Sementara sawit mematikan tanah dan memusnahkan air. Bertolak belakang, Pak. Kurma menjadikan tanah hidup, subur, gembur. Sementara sawit menjadikan tanah kering, gersang, mati. Ayo, tanam kurma. Tanam kurma ini sederhana. Pelajari ilmunya. Mulai dari 1 saja dulu jadilah. Start dari sekarang. Sebaiknya jangan coba 1, 2, 3, 4 lah di polybag. Kemudian letakkan di dekat-dekat atap rumah karena dia harus banyak mendapatkan sinar matahari. Apabila dia tumbuh, 1 batang kurma bila berbuah, Bapak Ibu, akan dapat menahan dan menanggung hidup 1 keluarga besar, dijamin tidak kelaparan walau hanya 1 batang kurma. Makanya di Arab 10 batang kurma dimiliki oleh 1 keluarga, sudah ada jaminan kaya untuk 1 keluarga ini. Kalau mau, Pak, menjadi petani, menjadilah petani kurma. Dan kurma satu lagi tahan dari berbagai macam jenis udara yang ada, mau dingin, mau datang dukhon segala macamnya, kurma tetap bertahan. Makanya penting nanam kurma. Azikra ini luas. Saya berharap ke depan Azikra Star mulai menanami kurma. Undang Mbak Muhaimin Iqbal, pelajari ilmunya dari beliau. Kirim tim kita ke Thailand. Di Thailand itu kurma, Masya Allah, disentul dari tanam. Alhamdulillah. Udah berapa batang? 30 batang. Calon kaya. Siapa yang nanam kurma, kita doakan jadi, tentu dengan ilmunya ya. Azikra. Saya lihat Azikra ini persiapan akhir zamannya sudah cukup untuk menjadi rujukan untuk sementara ini. Kita berharap ke depan Azikra jadi contoh yang sempurna. Amin. Kita lanjutkan. Jadi tanam kurma, Pak, tanam kurma. Tanam kurma. Yang punya sawit-sawit, akhiri nasib sawit itu, karena nasib sawit juga nggak jelas sekarang. Betul? Harga sawit gonjang-ganjing, Pak, suka hati orang Cina saja. Maka sekarang kita menentukan
kurma, tanam kurma. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Ini persiapan fisik loh, persiapan materi. Kenapa saya katakan karena kalau ketika meteor jatuh yang mengantarkan air melalui pam-pam kelangsi pipa-pipa ke rumah itu teknologi enggak? Ketika teknologi musnah, nyampe nya air ke rumah. Kita perlu sumur, Pak, sumur manual. Dan sumur manual ini enggak ada ruginya dipersiapkan sekarang. Ketika air macet, mati segala macamnya, tetap kita memerlukan sumur. Apalagi teknologi musnah, kita sudah punya sumur, sudah punya sumber mata air sendiri. Sekali lagi, apa yang akan saya uraikan nanti tentang persiapan dan amalan akhir zaman, tidak ada yang melenceng dari sunnah, tidak ada yang melenceng dari roh syariat Islam, tidak ada yang keluar daripada akal sehat. Seluruhnya bermanfaat sesuai dengan roh syariat dan seluruhnya berguna. Walaupun belum terjadi, tetap berguna. Contoh berikutnya, sumur-sumur manual. Coba yang dulu punya sumur dan ditimbun, hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Lanjut. Mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Subhanallah. Kata Nabi, saat Al-Mahdi keluar, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan melihat uang-uang kertas kalian menjadi kertas-kertas mainan yang dipermainkan oleh anak-anak di pinggir-pinggir jalan. Subhanallah. Padahal Bapak Ibu tahu, Nabi mana pernah tahu ada uang kertas. Uang kertas baru ada 2,5 abad ini baru. Tapi Nabi mengatakan uang kalian nanti akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas, Pak. Dirham itu adalah perak. Ini mata uang manusia beribu-ribu tahun dulu. Lalu dengan tipuan dan kejahatan makar Zionis Israel, kerjasama dengan kelompok-kelompok gangster yang ada di Amerika sana, Bapak Ibu, dibuatlah mata uang palsu berupa uang kertas. Yang sekarang berupa dolar, berupa euro dan lain-lainnya. Itu kertas. Mereka tahu tak lama lagi uang kertas tidak akan berguna, tidak akan berlaku. Makanya sekarang kaum muslimin mereka kemaruk mengumpulkan emas di mana-mana. Emas kita termasuk emas terbaik dan terbesar di dunia. Di mana, Pak? Freeport. Mereka yang garap, penjahat-penjahat itu yang garap sekarang. Orang Indonesia biar miskin, mampus kalian. Ini nasib kita, terjajah di negeri sendiri, Pak. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa mereka berlomba-lomba memperbanyak emas di gudang-gudang mereka di Amerika sana, di Eropa sana, di Israel sana? Mereka tahu mata uang sebentar lagi akan kembali kepada dinar dan dirham, akan kembali kepada emas dan perak. Kalau Bapak punya, jangan simpan lagi uang-uangnya di bank. Beransur-ansur jadikan dinar, beransur-ansur alihkan kepada dirham. Toh kapan-kapan lagi Bapak perlu uang, terdesak uang, bisa ditukar nggak? Bisa. Kalau terjadi meteor jatuh, teknologi musnah, alhamdulillah Bapak bongkar galian tanah Bapak di bawah rumah, ketemu dinarnya, ketemu dirhamnya. Tapi kalau nyimpen di bank, mereknya sih besar 40 M. Ketika meteor jatuh, musnah semua teknologi, bank-bank tutup. Betul nggak? Ada nggak bank yang berani buka? Karena seluruhnya mengandalkan data yang ada dalam jaringan, internet, komputer, menggunakan listrik, seluruhnya sudah berakhir. Nyesel, Pak. Nyesel kita dihisap nanti pada hari kiamat, sementara bendanya nggak sempat dinikmati. Ayo yang punya duit, emaskan cepat. Diam-diam tapi ya. Jangan sampai mulai didinar dirhamkan, mulai diumumkan, aku udah mulai. Kalau buat kayak gitu insya Allah dirampok. Diam-diam saja, cukup suami istri yang tahu, simpen. Nanti kalau apa-apa, terjadi apa-apa, kita sudah punya stok. Tapi yang sebaik-baiknya menyimpan, Pak, simpan pada Allah. Titipkan pada Allah, bilangin kepada Allah, ya Rabb, hamba tabungkan kepada Engkau. Jika tiba waktunya emergency, ya Rabb, hamba mohon ganti cash ya Allah ya. Pasti Allah akan ganti cash. Berimanlah dengan hal ini, Pak. Titipkan pada Allah, ini lebih bagus daripada simpan di bank, disimpan di rumah, ya ternyata datang banjir, gempa besar, rumah tenggelam, habis. Simpan pada Allah, aman. Oke? Emaskan dan perakkan. Ini bagi yang punya duit berlebih tentunya ya. Ceritanya untuk yang punya uang-uang simpanan di bank, stop. Sebaiknya bayar utang-utang semua. Lanjut,
mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang serba manual. Kompor yang menggunakan sumbu, ya, yang 12 sumbu itu pakai minyak tanah. Itu perlu Pak, di zaman-zaman manual akan kembali, ya. Korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lainnya, siapkan semua. Saat-saat semua teknologi musnah, kita sudah ada. Toh kalaupun nggak usah nunggu musnah Pak, tetap berguna nggak kompor kayak gitu? Tetap berguna nggak? Lilin tetap berguna nggak? Minyak tanah tetap berguna nggak? Jadi apapun yang kita siapkan ini, nggak pun nunggu sampai meteor jatuh, ini tetap bisa dimanfaatkan. Lanjut, menyiapkan alat-alat survival yang manual. Nah ini alhamdulillah Bapak yang tinggal di Jabodetabek paling mudah mendapatkan benda-benda survival ini dengan harga murah Pak. Kami yang kasihan di daerah di Sumatera Barat, saya tinggal di Payakumbuh, Sumatera Barat, susah mendapatkan barang-barang survival Pak, harus ke Jakarta. Lah Bapak tinggal di sini, bertahap secara pasti Bapak ansur-ansur barang-barang survival apa yang harus standby di rumah kita. Kalau terjadi hari-hari sulit, kita sudah punya perangkatnya, ya Bapak Ibu. Kemudian masker dan kacamata renang, cari masker terbaik. Masker itu kan sebelum terjadi apa-apa, dukhon itu kan sangat tebal Pak ya, kita perlu masker. Nah sebelum dukhon pun hari-hari sedang bawa motor tak perlu masker, carilah masker-masker terbaik. Kacamata renang untuk berenang bisa dipakai sehari-hari, tapi cari kacamata renang terbaik supaya apa? Terjadi dukhon memedihkan mata, kita dapat melindungi mata kita. Juga tidak ada ruginya mempersiapkan masker serta kacamata renang. Kemudian memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, pedang, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Tentu saja bukan hanya memiliki yang penting, tetapi juga menguasai cara memainkan benda-benda macam ini. Saya tadi dapat ini bela diri ninja. Jangan ketawa Pak, ini asli. Bapak perlu, saya perlu. Di sini, Masya Allah, di Yayasan Az-Zikra sedang diberikan pelatihan dan pengilmuan bagaimana Bapak bisa menguasai ilmu-ilmu bela diri akhir zaman. Ilmu-ilmu bela diri Jepang diolah menjadi ilmu bela diri akhir zaman. Di sini dilatih bagaimana menggunakan samurai yang benar, bagaimana cara menggunakan senjata double stick, senjata manual yang biasanya ninja yang pakai, yang benar. Ini persiapan akhir zaman. Bapak tahu, ketika huru-hara terjadi di mana-mana, orang tega merampok ke sana, merampas ke sini, buat geng di sini, ngerampok lagi di situ, membunuh di sini. Wallahi, kalau Bapak tidak punya keahlian, memang ada beberapa anjuran kami segera bergabung dengan komunitas orang-orang beriman di lokasi orang-orang beriman dan saling jaga-menjaga, lindung-melindungi orang-orang yang secara fisik sudah siap, secara keahlian juga sudah siap dan sebagainya. Maka insya Allah lokasi Bapak, istri Bapak, anak-anak Bapak selamat. Tapi kalau Bapak tetap terpencar-pencar di Jakarta, sudahlah itu nggak punya persiapan. Tahun 98 ketika terjadi keributan di Indonesia, khususnya di Jakarta, Bapak perlu samurai nggak ketika itu? Tahun 98 masing-masing saya ingat tuh mengasah pedang Pak. Bahkan mana sahabat saya yang dari Pejompongan, mereka aja cerita daerah yang begitu aman, masing-masing mereka sudah ngasah samurai Pak. Tahun 98 jaga-jaga itu malam-malam, Masya Allah. Belum apa-apa lagi kekacauannya udah kayak gitu, apalagi ini di puncak kekacauan. Yang kami anjurkan ini Pak, realistis. Toh kita tidak menganjurkan ayo stok AK-47, kan enggak kan? Kalau itu Bapak stok, insya Allah Bapak ditangkap Densus, teroris. Tapi ini enggak, samurai, double stick, senjata-senjata manual. Nih, tanyakan sama beliau. Beliau diamanahkan di sini mengajari 300 orang murid ilmu bela diri akhir zaman yang dikombinasikan dari bela diri dari Jepang dan Timur Tengah. Kaum muslimin belajar. Beliau insya Allah siap ngajarin di Az-Zikra. Saya mengundang beliau ke Sumatera Barat. Nyampe ke Sumatera Barat saya ikat. Nanti kita berurusan dengan Az-Zikra. Baik, kaum muslimin, alat dan obat-obatan tibbun nabawi, rumah sakit pada tutup, teknologi yang mengandalkan perawatan, pengobatan di rumah-rumah sakit sudah ditutup
karena teknologinya musnah. Saat itu kita kembali ke zaman Nabi, mengobati secara manual, dan pengobatan yang terbaik adalah pengobatan cara Islam. Bagaimana meracik herbal? Daun ini ditambah ini, akar ini, madu, bagaimana dengan minyak zaitun, habat sauda, dan segala macamnya. Juga alat-alat kedokteran yang sifatnya manual seperti alat bekam, akupunktur dan lain-lainnya. Juga kemampuan dalam masalah ruqyah, ya. Kemampuan dalam masalah ruqyah, Bapak harus kuasai itu. Karena ruqyah bukan hanya mampu mengobati penyakit yang sifatnya medis, penyakit yang sifatnya non medis. Bukan hanya mengobati penyakit yang berasal dari jin dan setan sihir saja, tetapi penyakit-penyakit alamiah yang memang asli dari alam, yang memang asli dari medis, akan disembuhkan dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Allah. Wajib belajar ilmunya. Jangan ngandalin ustadz dulu. Ustadz ruqyah aku dong. Stop. Zaman itu sudah selesai. Nah, ini berikutnya Pak, jika sudah dekat, maksudnya kalau sudah positif pengumuman dari NASA Amerika bahwa dalam hitungan beberapa minggu ke depan, pengumumannya ini, bumi kita akan mengalami hantaman meteor. Tempat jatuhnya belum bisa dipastikan. Meteor ini besarnya segini, diperkirakan akibat yang terjadi itu begini. Masing-masing agar menyelamatkan diri dengan caranya. Kalau itu sudah positif, maka nasihat kita kepada umat Islam adalah segeralah hijrah ke pedusunan. Karena kata Nabi, yang paling panik, yang paling stres, yang paling kacau, yang paling sewot, yang paling cepat gila, putus asa hidup adalah yang tinggal di kota-kota. Apalagi seluruhnya bergantung pada teknologi. Segera hijrah ke pedusunan. Di pedusunan itu telah standby, ada rumah manual. Dalam artian semuanya serba manual, sudah dipersiapkan dari sekarang. Sekarang Pak Ibu, saya berharap setiap provinsi buat satu perkampungan yang serba manual. Enggak pun terjadi kiamat, enggak pun terjadi dukhon segala macamnya, perkampungan yang serba manual ini tetap diperlukan. Kita tidak bergantung dengan teknologi. Kita memerlukan lingkungan Islami yang aman, yang beriman, yang sehat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi huru-hara, kita sudah punya kemana kita harus lari. Makanya kita sudah punya sahabat-sahabat seiman. Sahabat-sahabat seiman. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Ustadz Arifin Ilham hafizahullah, beliau berkata kepada saya, dengan tawaduknya beliau berkata, Bang Zul, beliau panggil saya Bang Zul, minder saya Pak. Padahal di segi umur beliau lebih tua, tapi begitulah beliau menghormati kawan bicaranya. Bang Zul, Sentul itu Arifin persiapkan sebagai base camp akhir zaman, kata. Masya Allah. Itu ketika masih di dulu tuh, di mana? Di Depok ya? Ya, masih di Depok. Beliau ngomong kayak gitu Pak. Nah, inilah cita-citanya. Yang seperti ini yang saya maksud. Tapi ini kan masih ditopang oleh semua yang berteknologi. Anjuran saya, siapkan satu tempat yang steril dan bersih dari apa-apa yang berbau teknologi. Sumurnya sumur manual, listriknya pencahayaan khusus yang terbuat dari kayak zaman dulu Pak. Dan juga rumah itu menyediakan satu stok kuda yang terlatih, ya, sehingga ketika kita kembali ke sana kita sudah punya satu kuda. Itulah kendaraan kita. Kemudian rumahnya dikelilingi oleh batang-batang kurma. Ini dipersiapkan. Hal ini kami persiapkan sekarang di Sumatera Barat. Di Jawa Barat, di mana dipersiapkan? Salah satunya di sini. Saya berharap setiap provinsi hendaknya ada tokoh-tokoh dan ulama dengan pikiran ini membangun sebuah perkampungan yang beriman, perkampungan yang aman, dan perkampungan yang steril dari hal-hal yang sifatnya teknologi. Itu baru dihuni ketika sudah positif petaka ini terjadi. Sebelum positif, jadikan saja itu tempat wisata, nggak ada masalah, wisata rohani. Tapi setelah positif, kita tahu kita sudah punya rumah di sana, kita sudah punya sawit yang sudah mulai besar, kita sudah punya kuda di sana, masya Allah. Dan dari sekarang kaum muslimin akan memuliakan. Nah, ini bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Kalau kami sebut dengan destinasi hijrah akhir zaman Sumatera Barat, ya, yang ada di tempat kami di sana.
Kemudian ini kalau sudah dekat, sudah positif ya, jual aset-aset dan barang-barang berteknologi yang ada. Jual pada orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak beriman. Kalau mobil kita harganya 600 juta, jual dengan 400 juta biar cepat terjual, nggak apa-apa Pak. Untuk berapa minggu lagi jatuh meteor kok. Setelah meteor jatuh nggak ada gunanya semua teknologi. Lalu uang yang kita dapat bisa disiapkan pembelian senjata untuk ke hijrahnya kita dan orang-orang beriman dan segala macamnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini nanti ketika udah positif, jangan sekarang ya. Kalau sekarang nih membuat saya jadi masalah. Setelah dengarkan pengajian Ustaz Zul, banyak orang-orang di kota lari ke desa-desa, dusun-dusun, menjual aset-asetnya semua. Akhirnya saya dituntut oleh para ulama, dituntut oleh para tokoh-tokoh masyarakat membuat gaduh di Indonesia. Enggak, saya menganjurkan ini nanti, tapi persiapannya sekarang. Paham? Paham Bapak Ibu? Persiapannya sekarang. Enggak seberapa kok itu. Belilah tanah kaplingan 500 meter untuk satu orang, buatlah rumah manual. Paling-paling hanya 70, 75, 100 juta buat rumahnya. Dengan tanahnya anggaplah 150 selesai. Kita sudah punya cadangan satu tempat yang positif. Dan pastikan orang yang akan tinggal hanyalah orang-orang yang beriman, yang punya karakter mengerti dengan akhir zaman. Nah, ini persiapan fisik dan keahlian. Secara cepat saja, Masya Allah waktu kita sudah hampir habis. Jangan gemuk. Kalau gemuk tuh Pak susah, berat segala-galanya. Kalaupun terpaksa gemuk dan nggak mungkin lagi untuk kurus, dah takdirnya seperti itu. Upayakan berjantung sehat, rajinlah treadmill, rajinlah jalan, kuat lari dan mendaki. Berikutnya, ahli dengan ilmu dan practical survival. Mesti. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Mahir memanah dan berkuda. Kabar gembira buat Bapak semua, insya Allah sewaktu ada lomba 2 provinsi Perdasi di Sumatera Barat, kuda pacu, saya diminta memberikan wejangan kepada para peserta, kepada Pemda yang ada tentang berkuda dan memanah. Saya sampaikan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Terbelalak biji mata mereka mendengarkan. Kagum mereka, baru seumur hidup mereka dengarkan hadis-hadis tentang berkuda dan memanah. Nah, kaum muslimin, kabar gembira, Pulau Mas selama ini kan menjadi pusat Pordasi Indonesia nasional, ya kan? Kedepan Pulau Mas akan dirubah menjadi equestrian, khusus kuda jumping, kuda lompat, kuda yang akan membelah hutan, kuda yang akan menyeberangi sungai. Latihannya di Pulau Mas. Dan inilah kuda akhir zaman yang kita perlukan. Bukan kuda-kuda pacu begitu. Kalau kuda pacu, kemampuan kuda cuma lurus saja. Kalau kuda yang kita perlukan adalah kuda yang sigap, yang tidak takut dengan medan, yang mengerti dengan bahasa tubuh, tahu instruksi. Kuda seperti ini yang perlu kita latihan Pak. Beda antara seorang joki dengan rider. Kita berusaha menjadi seorang rider, jangan hanya menjadi seorang joki. Rider menempuh segala macam medan bersama kuda. Kuda seperti ganti kaki bagi dia. Kita akan kembali. Toh berkuda dan memanah juga sunnah, ya kan? Nggak perlu nunggu akhir zaman. Memanah dan berkuda juga adalah sunnah. Saya dengar kabar di sini sudah mulai ada latihan memanah, ada latihan berkuda. Alhamdulillah. Orang di Eropa sampai sekarang ini seperti yang saya katakan tadi Pak, udah berlomba-lomba memperbanyak para pemuda yang mahir menunggang kuda dan memanah sambil lari kudanya. Mereka sudah latihan, puluhan ribu pemuda dilatih berpedang sekarang ini di sana Pak. Mereka yakin sebentar lagi dunia akan kembali kepada serba manual. Bapak perlu juga latihan, tapi dengan legal. Lakukan dengan terhormat. Jangan sampai sembunyi-sembunyi Pak. Kalau Bapak sembunyi-sembunyi di belakang rumah memanah, teroris Pak. Lakukan secara terbuka. Demikian. Baik kaum muslimin, berikutnya memanah di atas kuda. Kalau tadi memanah lalu berkuda, ini memanah di atas kuda. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Menguasai ilmu perobatan Islam yang serba tidak berteknologi, tetapi dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya pasti menyembuhkan. Contoh, lihat ini berikut. Nabi datang kepada Utsman bin Abil As. Utsman ini sudah lama sakit dan gak sembuh-sembuh.
Nabi bertanya kepadanya, apa penyakitmu? Ya Rasulullah bla 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 bla, kayaknya udah susah untuk sembuh. Kata Rasul, letakkan telapak tanganmu di tempat yang terasa sakit, bacakan ini sebanyak 7 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid wa hadir. Baca 7 kali kata Rasulullah. Allah akan sembuhkan kamu. Lalu Utsman bin Abil As mengamalkan itu dan dia benar-benar sembuh. Apa katanya? Sejak hari itu saya ajarkan orang-orang terdekat saya bagaimana cara merawat penyakit hanya dengan telapak tangan dan bacaan. Nah, itu ada di sini Pak, di zikir akhir zaman. Bagaimana cara kita mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara-cara pengobatan Islam yang tidak menggunakan teknologi. Selanjutnya, menjauhi makanan-makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan. Dalam buku yang ditulis oleh Wisnu Sasongko, bukunya berjudul Armageddon, dijelaskan para pakar-pakar dan ahli-ahli fisika, kimia, biologi menjelaskan dampak minuman dan makanan beralkohol, Pak. Ternyata dampaknya sangat fatal ketika dukhon terjadi. Orang-orang macam inilah mengalami perubahan bentuk. Dan sengaja Yahudi memperbanyak di muka bumi ini jenis-jenis makanan seperti itu. Saya umumkan kepada Bapak, jangan ada yang tersinggung. Contoh Danone Aqua. Ini salah satu minuman produk Yahudi yang sudah dibubuhi dengan berbagai hal yang berbahaya, Pak. Iklannya di sana sini minuman terbaik, minuman paling sehat. Ketika dicek oleh Ikatan Dokter Muslim, ternyata di dalamnya kaum muslimin mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dalam jangka panjang. La haula wala quwata illa billah. Coca-Cola, Sprite, Fanta, minum-minuman seperti ini, minum-minuman menghancurkan. Tolong dong dibaca buku yang ditulis oleh Jerry DeGray, Deadly Mist, kematian misterius. Beliau memaparkan kejahatan dunia internasional yang dilatar belakangi oleh Yahudi melalui makanan, minuman, hancurkan manusia, dan melalui obat-obatan yang disebarkan, luaskan di seluruh rumah sakit seluruh dunia. Haula wala quwata illa billah. Kembalilah kepada fitrah tuan-tuan, kembalilah kepada fitrah puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, kembalilah kepada fitrah obat-obat herbal. Upayakan kembali kepada sunnah, kembalilah kepada sunnah pola hidup, cara makan, kembalilah pada sunnah agar kita tidak mudah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia. Terus biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Ini bukan zaman meneruskan amal salah. Ini zamannya berlomba memperbanyak amal saleh. Stop bermaksiat, makan riba, khalas. Tutup pintu riba, khalas. Jangan lagi perbanyak hutang ke bank sehingga kita dililit oleh riba. Selesaikan itu dengan, walaupun menjual aset yang ada, bebaskan diri dari riba. Stop dari menyogok dan disogok. Jangan lagi berkhianat di kantor-kantor. Stop menyogok. Sekali lagi saya katakan, jangan mau disogok. Dan juga berlaku amanahlah. Jangan berzina, zina mata, zina telinga, zina mulut. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, berikut ini salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini sisi-sisi penting, Pak. Salat 5 waktu berjamaah, apa kata Nabi? Umatku mayoritas di akhir zaman akan menjadi munafik haqqan. Di akhir zaman umatku akan menjadi munafik haqqan. Rasul bersabda, siapa yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, dijamin dia akan bebas dari 2 hal. 1, dia akan lepas dan bebas dari kemunafikan seumur hidup sampai dia mati. Allahu Akbar. Dijamin tidak akan pernah menjadi munafik. Yang kedua, kata Rasulullah, dijamin dia akan bebas dari api neraka Allah pada hari kiamat. Salat 5 waktu berjamaah di masjid 40 hari 40 malam, dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Mulai takbir yang pertama, Allahu Akbar, dia sudah ikut bergabung, Allahu Akbar. 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah itu kami buat bagaimana? Maksudnya kalau setelah itu kami tinggalkan sholat, tidak akan terjadi, Pak. Allah masukkan rasa cinta ke dalam dada bapak-bapak sholat berjamaah ke masjid. Bapak akan merasa sangat kehilangan dan rugi besar kalau sempat tertinggal sholat.
Tidak akan terjadi Bapak akan melalaikan sholat. Asal 40 hari 40 malam itu Bapak penuhi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kajian saya pagi tadi, subuh tadi di Masjid Al-Munawwarah ya, tempat Abah Raud. Ini uraian tentang ciri khas para sahabat, amalan inti mereka sholat berjamaah di masjid. Kejarkan ini. Tiang hidup, tiang agama adalah pada sholat. Setelah dengarkan uraian ini, siapapun bapak dimanapun berada, ibu-ibu, suruh agar para suaminya pergi ke masjid 5 waktu. Minta dengan sangat, bang, ke masjid bang, sholatlah di masjid ini akhir zaman. Lanjut. Ini dia yang saya maksudkan tadi. Bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, dan yang paham tentang akhir zaman. Macam majelis az-zikra ini, macam ini harusnya ada di berbagai provinsi. Tadi Abah Raud juga menyampaikan, saya ingin di setiap provinsi di seluruh Indonesia ada yang seperti ini. Iya, saya setuju. Berkumpullah orang-orang beriman, supaya komunitas ini Pak nggak mudah ditembus oleh para penjahat, nggak mudah dijagal oleh para perampok dan sebagainya. Terus istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Istiqomah seperti apa? Salat sunat rawatib qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, salat sunat syuruk, puasa sunat ke Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, dan lain-lain. Ini istiqomah, ini pahalanya besar semua. Saya harus memburu waktu karena waktu sudah lewat. Bisa minta agak 10 menit lagi enggak? Saya minta izin ini. Bisa minta 10 menit lagi, Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Umrah pada bulan Ramadan bagusnya full. Mumpung masih ada pesawat, Pak. Dan minta maaf ya, saya tidak mendahului Allah, apalagi na'udzubillah. Saya hanya ragu dalam tahun-tahun ke depan kita masih aman untuk ke Mekah. Saya hanya ragu, kata saya. Bisa jadi di sana sudah berkecamuk peperangan yang menjadikan kita tidak aman lagi masuk ke dalam. Bisa jadi teknologinya memang sudah berakhir dan kita tidak punya lagi kesempatan ke sana. Jadi jangan main-main, Pak, dengan waktu keberangkatan haji dan umrah. Insyaallah taala, Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah ada program tahun ini, mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini, haji. Sudah ada programnya insyaallah taala. Bapak jangan kira harganya mahal. Bapak baru membayar setelah visa dapat. Bisa berangkat tahun ini. Allah, paling berapalah? $15.000. Bapak sudah bisa berangkat dengan fasilitas yang sangat bagus. Bisa insyaallah taala. Baik Bapak Ibu, umroh juga begitu. Ini bulan Ramadan dah dekat. Targetkan kalau bisa etikafnya di sana. Nggak bisa di sana, di sini. Di sini. Insyaallah ya. Dengan izin Allah, nanti 10 terakhir Ramadan saya akan bersama bapak-bapak, ibu-ibu yang etikaf di sini. Insyaallah. Saya memberikan kajian dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi setiap pagi ada kajian dari saya untuk para mu'takifin di majlis di Masjid Az-Zikra ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengejar pahala besar paket Jumat. Loh ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi pagi dengan bersih-bersih di hari Jumat, lalu mandi khusus untuk Jumat, 2 kali mandi berarti, dengan ciri khas mandi junub, kemudian pergi lebih awal, berjalan kaki, jangan pakai kendaraan, lalu ambil posisi paling dekat dengan imam, lalu dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, satu langkah yang dia langkahkan ke masjid tadi, nilai pahalanya sama dengan 1 tahun puasa sunat, sama pahalanya 1 tahun tahajud nggak putus-putus. Allahu Akbar. 1 langkah ke masjid hari Jumat. Jadi jangan telat-telat lagi ke masjid Pak Jumat. Lebih awal ke masjid, lebih awal. Jam-jam 10, jam setengah 11, mandi benar-benar di rumah ya. Jalan kaki ke masjid, jangan bawa motor lagi. Jalan. Ayah saya Bapak tahu berapa umurnya? Berapa bulan lagi sudah pas 100 tahun. Hari Jumat dia minta jalan kaki ke masjid. Dia tahu dah hadis nih. Minta jalan kaki. Kalau saya ada, Ustaz, dampingi Buyalah ke masjid. Jalan kaki Pak, mengejar pahala ini. Ini kita sudah ketinggalan amal soleh selama ini. Akselerasi amal soleh segera diburu Pak. Lanjut, hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Saya sudah jelaskan kenapa kita harus menghafalkannya.
Berikutnya, targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Bapak kan tahu, mukjizat Al-Quran menjadikan tubuh ini awet dari penyakit, jauh daripada penyakit, musibah, bencana apapun. Bahkan orang yang sudah mati Pak, kalau semasa hidupnya dia akrab dengan Al-Quran, Allah jadikan fisiknya tidak dimakan tanah, Allah jadikan fisiknya tidak akan dimakan oleh ulat, oleh belatung. Apabila dia rajin menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran, maka setidak-tidaknya bapak akrablah membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah musannah itu? Nabi menjawab, musannah adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia lalu berpindah dari tangan ke tangan yang lain, lalu manusia sibuk membacanya sementara mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah Al-Quran. Terjadi nggak sekarang? WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, berita ini, berita itu, berita ini, habis dia kemana-mana, di halte bus, dalam kereta, di pesawat, ini terus yang dibawa. Mau tidur, bangun tidur, nyari mana HP-nya. Kemana-mana kumpul suami istri, suami sibuk dengan sendiri, istri dia sibuk pula. Katanya acara silaturahmi, masing-masing sibuk dengan istri sendiri. Al-Quran dikemanain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dianaktirikan Al-Quran. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya, ini tolong difoto saja, ini difoto. Ini adalah halaman-halaman yang paling penting untuk bapak ibu baca dari kitab. Sebentar, ini amalan pembenteng terkuat. Infak dan sedekah. Kuatkan berinfak di akhir zaman ini Pak. Kuatkan berinfak di akhir zaman ini. Infak, sedekah menjadi pelindung dan benteng dari berbagai macam musibah, penyembuh dari berbagai macam penyakit, pembuka dari segala macam kesulitan hidup. Infak dan sedekah, dan pengusir segala macam petaka dan huru hara. Infak dan sedekah. Kuatkan berinfak. Selanjutnya, hafallah sebanyak-banyak mungkin surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian doa. Doa itu perbanyaknya sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan semua, doa itu diperbanyaknya sekarang. Jangan ketika datang musibah baru banyak berdoa, itu salah. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthirid du'a 'inda ar-raha. Siapa yang suka di masa sulit dan genting dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Suka tidak? Suka tidak? Suka. Kalau begitu kata Rasul, perbanyaklah doa ketika kamu lagi santai dan suasana tenang. Jangan lagi tegang, lagi sempit, lagi emergensi baru banyak doa. Iya sih, udah alhamdulillah tanda dia ada iman, dia doanya pada Allah. Masalahnya lambat dikabulkan. Lah orang kalau udah dari masa-masa tenang dan lapang udah rajin berdoa, ketika masa genting sekali saja dia berdoa di masa genting Allah langsung kabulkan. Itu hadisnya tadi. Makanya doa sekarang banyak. Coba lihat, Dajjal tak kapan-kapan muncul, tapi Nabi menganjurkan setiap sebelum Assalamualaikum dalam sholat baca doa perlindungan dari Dajjal. Saat Dajjalnya keluar, insya Allah kita termasuk yang selamat dari Dajjal. Hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Nah ini tolong catat yang halaman saja ya. Halaman 168. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Musuh-musuh kita akan sangat banyak ke depan Pak, apalagi di Indonesia. Kemudian doa dan zikir bisa menghancurkan kekuatan musuh. Halaman 170. Ini halaman dari kitab ini ya. Kitab ini ada di luar. Zikir akhir zaman. Halaman-halaman ini yang kami maksud. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Nabiullah bersabda, di akhir zaman akan sangat banyak terjadi pembantaian. Nah supaya selamat ada doanya diajarkan Nabi. Doa ini yang harus dibiasakan Pak. Di dalam buku ini ada buku saku kecil, rangkuman doa-doa terpenting yang bisa bapak ibu bawa kemana-mana. Bacalah rutin sampai kita hafal. Selanjutnya, doa minta syahid dan husnul khotimah. Akhir hayat kita mungkin udah nggak lama masing-masing. Dari sekarang rajin minta, izinkan hamba tutup umur di muka bumi ini dalam keadaan syahid ya rabbal alamin. Lanjut, doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Halaman 183. Sakit,
Kita disembuhkan oleh Allah dengan doa itu, dengan zikir itu. Mana dia? Lihat halaman 183. Doa agar tidak sesat dan murtad. Periode keempat adalah periode banyaknya umat Nabi yang murtad. Supaya tidak termasuk itu, apa doanya? Dari sekarang baca halaman 196. Doa agar istiqomah beribadah. Ini zaman orang sangat mudah turun naik iman. Nah, agar istiqomah apa? Ini doanya. Lihat halaman 199. Doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana. Nabi mengatakan